الحمد لله الذي هدانا سبل السلام وأفهمنا بشريعة النبي الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوان، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Jamaah Jumat hafidakumullah. Siapakah yang tidak menginginkan surga? Orang-orang beragama tentu menginginkannya, karena mendapatkan surga berarti mendapat tempat terbaik dan abadi di alam baka. Namun surga memiliki pintu-pintu yang hanya dapat dibuka dan dilalui oleh mereka yang memiliki kunci-kuncinya. Berdasarkan beberapa matan hadis, terdapat 3 kunci utama untuk membuka pintu-pintu surga sebagai berikut. Pertama, bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Rasulullah SAW bersabda, Miftahul jannati syahadatu an la ilaha illallah. Artinya, kunci surga adalah bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Hadis riwayat Ahmad. Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah menjadi dasar pertama apakah seseorang akan dapat masuk surga atau tidak. Tanpa amal batiniah yang disebut tauhid ini, semua amal kebaikan manusia tidak ada artinya dalam kaitannya dengan keselamatan di akhirat. Ia tidak akan masuk surga karena surga hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bersaksi dengan sepenuh keyakinan bahwa Allah adalah Tuhan satu-satunya. Jadi iman tauhid merupakan pondasi dari semua amal manusia. Sedemikian penting syahadat atau kesaksian seperti itu hingga Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa mati sedang ia percaya tiada Tuhan selain Allah, maka masuklah ia ke dalam surga. Hadis riwayat Muslim. Memang sedemikian penting syahadat tauhid tersebut dalam kaitannya dengan surga. Kita dianjurkan untuk memperbanyak zikir dengan mengucapkan kalimat tersebut agar kita memiliki pondasi kunci utama surga. Beberapa hadis juga menunjukkan barang siapa di akhir hayat mengucapkan kalimat tersebut dengan meyakini sepenuhnya bahwa tiada Tuhan selain Allah, maka itu pertanda bahwa ia akan menempati surga dalam hidupnya di akhirat kelak. Jamaah Jumat hafidakumullah. Yang kedua, menegakkan solat. Rasulullah SAW bersabda, Miftahul jannati as-solat. Artinya, kunci surga adalah menegakkan solat. Solat adalah kunci utama kedua setelah syahadat. Ia merupakan amal lahiriah sekaligus merupakan perwujudan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW juga menjelaskan dalam sebuah hadisnya tentang pentingnya solat dalam hubungannya dengan keselamatan seseorang di hari kiamat. Karena solat adalah amal jasmaniyah pertama yang akan dihisab sebagaimana berikut. Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yawmal qiyamati as-salah fa in salahat salaha sa'iru amalihi
wa in fasadat fasada sa'iru amali. Artinya, amal pertama kali seorang hamba akan dihisab di hari kiamat adalah solat. Apabila solatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya. Dan jika solatnya buruk, rusaklah semua amalnya. Hadis riwayat At-Tabrani. Salat memiliki pengaruh kuat terhadap amal-amal seseorang di luar solat. Jika solatnya baik, maka baiklah seluruh amal lainnya. Artinya, jika solat dikerjakan dengan baik sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dan adab yang berlaku, tentulah solatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini berpengaruh positif terhadap amal-amal seseorang di luar solat. Jika solatnya buruk, maka seluruh amal lainnya juga buruk. Artinya, jika seseorang selalu berperilaku buruk dalam kehidupan sehari-harinya, bisa jadi karena solatnya memang buruk, atau ia sudah menjalankan solat, tapi cara melaksanakannya tidak sesuai dengan syarat dan rukunnya, serta adab solat yang berlaku, sehingga solatnya tidak berpengaruh positif terhadap perilakunya. Adab-adab solat antara lain adalah tidak menunda-nunda, ikhlas, selalu ingat Allah, dan penuh penghayatan atau khusyuk. Selain itu, solat yang dilakukan dengan menjalankan rukun-rukun dan sunnahnya akan menjadi kunci sukses dalam menjawab 6 pertanyaan di alam kubur, yakni siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu, apa kitabmu, di mana kiblatmu, dan siapa saudara-saudaramu. Mengapa demikian? Sebab ke-6 pertanyaan itu jawabannya terdapat dalam pelaksanaan sholat. Jawaban terhadap pertanyaan pertama terdapat dalam bacaan takbir Allahu Akbar. Jawaban kedua ada dalam perintah sholat, bahwa sholat merupakan kewajiban dalam agama yang diridhoi Allah, al-Islam. Jawaban ketiga ada dalam bacaan sholawat ketika duduk, Allahumma salli ala Muhammad. Jawaban keempat terkait dengan nama kitab yang memuat bacaan-bacaan surat dalam solat, Al-Quran. Jawaban kelima terkait dengan arah solat, Al-Ka'bah. Jawaban keenam terkait dengan para jamaah solat, terutama di masjid, Al-Muslimun wal Muslimat. Jamaah Jumat hafidakumullah. Ketiga, mencintai fakir miskin. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, dan kunci surga adalah mencintai fakir miskin. Mencintai fakir miskin merupakan kunci surga yang mewakili ibadah sosial dalam ranah akhlak. Al-Quran menyebut orang-orang yang tidak peduli terhadap anak yatim dan fakir miskin sebagai para pendusta agama. Ayat-ayat itu berbunyi, ra'aital ladzi yukazzibu bid-din wa dzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Quran surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 3. Dalam surat lain, Allah melarang berbuat aniaya terhadap anak-anak yatim dan fakir miskin sebagai berikut: fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Artinya, adapun terhadap anak yatim, maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang, dan terhadap orang yang meminta-minta, maka janganlah kamu menghardiknya. Quran surat Ad-Duha ayat 9 sampai 10. Mencintai fakir miskin termasuk anak-anak yatim merupakan akhlak terpuji. Rasulullah SAW melaksanakan hal ini secara nyata. Disebutkan dalam kitab Maulid Al-Barzanji karya Syekh Ja'far bin Husain bin Abdul Karim bin Muhammad Al-Barzanji, halaman 123 sebagai berikut: wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum wa yusayyi'u janaizahum wa la yahqiru faqira. Artinya, Rasulullah mencintai fakir miskin, duduk bersama mereka,
membesuk mereka yang sedang sakit, mengiring jenazah mereka, dan tidak pernah menghina orang fakir miskin. Jadi memang untuk dapat masuk surga, seseorang tidak cukup hanya memiliki kesalehan personal dengan melaksanakan ibadah-ibadah personal seperti salat, puasa, dan haji, tetapi ia juga harus memiliki kesalehan sosial seperti mengeluarkan zakat dan sedekah kepada fakir miskin. Ia juga harus memiliki akhlak yang baik terhadap mereka, sebagaimana dicontohkan Rasulullah SAW, sebagaimana disebutkan di atas. Jamaah Jumat hafizakumullah, dari seluruh uraian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 kunci utama untuk dapat membuka pintu surga dan masuk ke dalamnya. Pertama adalah ranah akidah, yakni bertauhid dengan bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua adalah dalam ranah syariat, yakni menegakkan salat. Yang ketiga adalah dalam ranah akhlak, yakni kesalehan sosial dengan mencintai fakir miskin. Dalam istilah lain secara berturut-turut, ketiganya disebut iman, Islam, dan ihsan. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang berhasil memiliki ketiga kunci utama tersebut. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizin wal aminin, wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadil mu'minin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati waz zikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim malikum barur raufur rahim. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وصفينا ظهر مصطفى يا مولانا محمد. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسنى بملائكته بقدسه، وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين، وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. والله يعلم ما تصنعون.
الرسول